Kamu sedang rebahan santuy di tepi sungai yang letaknya tak jauh dari pantai. Kok aneh ya? Air sungainya tiba-tiba tertarik ke arah laut. Kamu terkejut tapi tak bisa lama-lama bingung. Inilah salah satu tanda tsunami yang sedang mendekat. Segera cari tempat yang tinggi. Ingat ya, air di sungai, kali atau jeram juga bisa bergerak menjauhi pantai atau laut. Artinya tsunami akan menerjang area itu. Sentakan ombak tinggi yang berulang juga bisa jadi tanda tsunami sedang mendekat. Kalau ombak yang datang terlihat beda dan intervalnya teratur, bisa jadi kamu harus mengevakuasi diri ke tempat tinggi. Kalau kamu berada di pantai dan melihat air laut tiba-tiba menjauh dari garis pantai, lalu dasar lautnya terlihat, lari secepatnya. Air yang tiba-tiba tertarik ke tengah lautan bisa jadi tanda kalau tsunami segera menerjang. Hidupmu bergantung pada kecepatanmu dalam bereaksi. Kalau permukaan lautnya meninggi dan hampir tak terlihat, ini juga bisa jadi tanda kalau tsunami sedang mendekat. Fenomena ini terjadi dalam 40% peristiwa tsunami. Air yang datang menjadi gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya yang ukurannya jauh lebih besar muncul sekitar 10 menit kemudian. Kalau kamu lihat air lautnya bergolak, berpusar, atau membentuk pola yang tak biasa, ini jadi tanda yang sangat jelas kalau tsunami akan datang. Saat kamu berlayar, kemungkinan hiu akan mengitari kapalmu. Tetap perhatikan geraknya. Kalau tiba-tiba hewan ini menjauh dan berenang ke laut dalam, tandanya badai mungkin sedang mendekat. Mendaratlah secepatnya dan peringatkan orang lain. Kalau kamu melihat pohon yang tumbuh di area lereng dan bentuknya seperti huruf J, tanah di situ mungkin tidak stabil. Jangan bahayakan dirimu dengan berjalan-jalan di situ, karena bisa menimbulkan tanah longsor parah. Saat kamu berada di luar ruangan dan rambutmu tiba-tiba berdiri, bisa jadi badai petir ada di dekatmu. Segera masuk ruangan, karena kamu bisa tersambar petir. Tanda lain kalau sambaran petir sudah sangat dekat, yaitu mulutmu mengecap rasa logam, telapak tanganmu basah, dan tusukan jarum terasa di seluruh tubuh. Jangan buang-buang waktu, segera masuk ruangan atau setidaknya menjauhlah dari benda tinggi. Gelombang laut yang tingginya sampai 2 meter seringkali menandakan ada badai yang mendekat. Tapi ingat, gelombang tinggi ini terlihat 3 hari sebelum datangnya badai. Semakin dekat badainya, semakin tinggi gelombangnya. Lalu tingginya bisa mencapai 4 meter. Apabila hujan turun sangat deras, lalu terdengar suara bergemuruh di kejauhan, kemungkinan ada banjir bandang yang terus mendekat. Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Menjauh dari situ secepatnya. Banjir bandang seringkali mematikan. Lebah bisa memprediksi datangnya hujan badai yang dahsyat. Serangga ini mulai bekerja jauh lebih keras 1 hari sebelum hujan turun. Berhati-hatilah jika kamu melihat awan berbentuk kerucut. Artinya badai dahsyat sedang mengintai. Kalau awan ini mulai berputar, segeralah menjauh dari tempat itu atau carilah tempat berlindung. Awan ini bisa berubah jadi tornado. Untungnya hanya awan kerucut hangat yang berbahaya. Yang dingin sama sekali tidak berbahaya kok. Sebagian serangga bisa merasakan badai yang sedang mendekat. Hewan ini mengantisipasinya dengan berhenti bergerak. Jadi, kalau kamu melihat banyak serangga jadi kurang aktif, carilah tempat berlindung. Kalau kamu memelihara ikan lele di akuarium, perhatikan gerak-geriknya. Menurut para ilmuwan, spesies ikan ini bereaksi terhadap gempa bumi. Ikan lele jadi gelisah saat aktivitas seismik sedang tinggi. Kalau kamu perlu berjalan di atas danau atau sungai beku, jauhi es yang berwarna abu-abu. Rona abu-abu ini bisa menandakan lapisan esnya sangat tipis. Kamu bisa saja tercebur ke dalam air yang sangat dingin dalam sekejap. Apa kamu melihat lapisan awan tipis yang menggantung rendah di langit sana? Segera jauhi tempat itu atau carilah tempat berlindung. Bentuk awan seperti ini menandakan cuaca ekstrem. Biasanya sih tornado sedang mendekat.
Kalau kamu melihat hujan es besar jatuh dari langit, tapi tidak disertai tetesan air, bisa jadi tornado sedang mendekat. Kalau kamu berada di pantai lalu melihat ombak kecil tak beraturan disertai serpihan dan rumput laut, menjauhlah dari air. Bisa jadi arus pecah super kuat sedang mengintaimu. Arus ini bisa menarikmu hingga ke tengah laut. Rasanya kok tidak mungkin ya ada ombak kotak. Tapi ada loh, ombak ini terbentuk saat dua pola ombak saling bertabrakan. Fenomena ini memang memukau kalau dilihat dari pantai. Tapi jangan main-main dengan ombak seperti ini ya, karena di situ terdapat pertemuan ombak yang bisa dengan mudah menarikmu ke bawah permukaan air meski kamu berenang ulung. Kalau kamu lihat dinding awan besar membentang sepanjang 8 km, segera cari tempat yang aman. Badai dahsyat kemungkinan segera menerjang. Tapi kalau dinding awan itu mulai berputar, pasti tornado akan datang. Kamu bisa memperkirakan jarak badai petir dengan mengukur jeda waktu antara munculnya kilatan dan suara guntur yang terdengar. Setiap 5 detik setara dengan 1,6 km. Kalau kamu lihat permukaan danau atau laut berwarna hijau serta berbau busuk, jangan dekati airnya. Kemungkinan ada ledakan populasi alga yang berbahaya. Kamu tidak akan bisa menebak kalau airnya berbahaya ataupun aman hanya dengan melihatnya sekilas. Jadi lebih baik cari aman saja. Langit hijau memberi sinyal bahaya. Saat langit berwarna hijau, biasanya badai petir, badai es, atau bahkan tornado terjadi tak jauh dari situ. Warna unik ini muncul saat rona kuning dari sinar matahari tercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Supaya kamu tak tertimpa pohon, perhatikan bagian batangnya. Kalau terdapat semacam tampalan tanpa kulit atau batangnya menganga, kemungkinan besar kayunya rapuh dan lapuk. Pohon itu bisa roboh saat tertiup angin yang lebih kencang dari biasanya. Jika udara di luar mulai beraroma seperti klorin, artinya badai petir dan hujan lebat segera terjadi. Bau tak sedap ini berasal dari ozon yang terbentuk oleh reaksi kimia saat badai petir. Kodok juga bisa memprediksi gempa. Saat merasakan gempa dahsyat akan terjadi, hewan ini meninggalkan rumahnya. Kodok bahkan bisa berhenti kawin saat musim kawin loh. Saat melintasi area bersalju di pegunungan, dengarkan bunyi langkah kakimu. Kalau bunyinya agak lemah, periksa adanya retakan di sekitar jejak kakimu. Kalau memang ada, kemungkinan akan terjadi longsor salju. Kalau kamu ada di alam bebas, perhatikan gerakan air di kali, sungai, dan jeram. Kalau airnya cepat naik dan turun, kemungkinan ada tanah longsor di dekatnya. Dan kalau airnya jadi keruh, langsung saja lari dari situ. Jangan tunggu sampai tanahnya benar-benar longsor. Kalau kamu tinggal di rumah tua, wajar saja kok kalau sebagian dinding di dalamnya retak. Tapi kalau retakannya semakin panjang atau ada retakan baru, seharusnya sih jadi peringatan keras. Kalau rumahmu dipenuhi batu granit, retakan baru bisa menandakan kalau tanah di samping rumahmu akan runtuh dan membentuk dolin. Kalau rumahmu di dekat gunung berapi aktif, cobalah lebih waspada. Gempa terlemah sekalipun bisa disusul erupsi. Kalau kamu melihat daun pohon tiba-tiba layu, kemungkinan badai akan segera menerjang. Sebelum terjadi cuaca ekstrem, biasanya udara jadi lebih lembab. Inilah yang menyebabkan dedaunan jadi layu. Dan kalau kamu mendengar bunyi gemuruh kereta cepat, padahal di dekatmu tidak ada rel kereta, bisa jadi ada tornado yang mendekat. Bunyinya bisa menyerupai derum mesin pesawat yang membekakan telinga saat lepas landas. Penyebabnya, pusaran udara di pusat tornado berputar dengan kecepatan ekstrem. Wah, hari ini banyak sekali ilmunya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.